Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengambilan data di database, lalu kita masukkan ke dalam layouting kita ya. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan. Kebetulan tadi saya sudah ng build komponen ya, yaitu produk. Dan ini adalah halamannya sudah saya root. Saya routing ke bagian halaman produk di sini ya. Terus oke, kebesaran mungkin seperti ini. Nah, terus saya mau mengingatkan bahwa kalau kita sudah mengarah ke layouting ya, jadi kita harus buka yang namanya inspect atau elemen pengembang ini ya. Ini dibuatkan untuk kita melakukan debug ya, untuk melakukan debug di bagian konsol nanti ya. Ini hanya di bagian developer saja, jadi tidak ada berpengaruh di dalam aplikasi kita. Jadi ini hanya untuk pengembangan kita sebagai developer itu harus selalu melakukan debug agar kita bisa mengetahui reaksi dari aplikasi yang kita buat. Oke. Sekarang saya akan jelaskan. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi konsepnya seperti barang atau pengguna sama saja. Jadi kali ini saya akan melakukan pempraktekan yaitu select atau pemanggilan data ya. Bukan sampai ke CRUD atau create, read, update, delete, tapi hanya read saja. Jadi di sini ada tabel, lalu dia ingin menampilkan data yang ada di database, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia masuk di barang ya, root barang, maka dia otomatis memanggil database atau memanggil sebuah server. Servernya nanti bertugas untuk mengambil di bagian database. Nah, mengambil data di database ini. Misalnya contohnya barang nanti ya. Contohnya barang ada 4. Nah, ketika dia di enter di sini, maka dia otomatis memanggil sebuah server ya, server nanti proses memanggil barang, nanti oh ternyata akhirnya dia ditampilkan di sini. Yang menampilkan di sini siapa? Yang menampilkan nanti Angular ya. Tapi Angular butuh data. Butuh datanya dari mana? Datanya dari pihak server. Nah, kayak gitu. Contoh di sini saya pengen Zepri. Nah, ketika dia diketik, maka dia otomatis langsung melakukan yang namanya filter ya, filter dengan nama Zepri. Kalau minuman bisa nggak ya, Pak? Minuman oh tidak bisa. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau ini adalah pencarian nama barangnya ya. Ini nama barang. Jadi ketika Zepri, nah muncul nama barangnya, gitu ya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan seperti ini dengan atribut pencarian, filter, dan juga paginasi ya. Nah, untuk tambah, edit, hapus nanti kita prosesnya nanti lagi. Oke. Konsepnya seperti itu, kita akan terapkan di tabel produk ya. Tabel produk saya akan mengarahkan tabel produk saya itu ke barang. Jadi saya tidak usah repot-repot untuk menambahkan tabel baru ya. Jadi saya letakkan di sini aja biar lebih simple. Biar lebih cepat gitu ya. Oke. Nanti saya rencanakan bahwa yang saya tampilkan, nah kayak yang di tadi, untuk yang di barang kan nama, kategori, tanggal ya. Nah untuk saya nanti saya lebih banyak lagi nama, terus kategori. Ini kan kategorinya 321 ya. Nah kita usahakan nanti kita relasikan dengan kategori, gitu ya. Jadi terus kita pengen stok juga tampil, harga, jual kita akan tampilkan, dan tanggalnya. Udah itu aja. Untuk istilah ini adalah barang kalau sudah dihapus atau belum dihapus. Nah nanti muncul seperti ini. Kalau 0 berarti dia belum dihapus. Kalau bernilai 1 maka dia sudah dihapus. Itu konsep kita ya nanti. Oke, kita masuk ke produk. Kita ke bagian kodenya ya. Kita bagian kode. Oke, masih loading sebentar. Ini saya close. Oke, ini kita biarkan dulu aja ya. Jadi biar nanti kita kelihatan kira-kira mana yang error. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian pembuatan
apa jenenge tampilan dulu ya, tampilan seperti M barang. Jadi saya nggak usah bingung-bingung, tinggal saya copy paste, soalnya kan ini konsepnya template ya, jadi kita copy paste saja dari M barang. Ini kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita letakkan di produk. Tadi produknya sudah saya lakukan NG build component, dan sudah saya lakukan routing. Oke. Setelah itu kita fokus ya, kita fokus untuk melakukan operate data di sini. Nah, untuk bagian mana ya? Mulai dari atas dulu. Ini bintang ngIf show form. Nah, ini kita rubah atau ini kita hapus ya, karena ini berpengaruh kepada CRUD nanti ya. Ketika dia adalah menampilkan form, maka tampilnya seperti ini. Kalau itu nanti tampilnya seperti yang awal, yang kayak tambah gitu. Nah, ini berpengaruh nanti di sini. Jadi ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus, terus kita nanti butuh variabel text title ya, sama apa breadcrumb ya nanti. Terus, nah di sini kan ada click create ya. Ini dia itu memanggil sebuah fungsi yang ada di product component.ts. Nah, itu nanti kita buatkan juga. Oke, kita biarkan dulu. Product. Kita rapikan. Ini untuk kata kunci yang tadi ya, kata kunci apa? Oke, sebentar. Nah, tadi kan kita ada tambah data ya, ini kita hapus saja dulu, kita matikan. Jadi kita belum mengarah ke bagian tambah. Terus reload data. Oke, ini adalah buat ketika diketik maka dia langsung melakukan pencarian ya. Oke, kita biarkan dulu nanti aja. Ini data tabelnya. Ini saya rapikan dulu ya. Oke, di sini langsung kita eksekusi bahwa kita butuh nama apa aja tadi. Butuh nomor, nama, kategori, terus apa mana? Foto apa mau rek? Butuh stoknya masih berapa? Terus butuh harga jual. Gitu ya, karena ini di produk. Terus tanggal. Oke. Kalau sudah ya, kita lakukan sebentar. Nah, ini adalah ngIf untuk menampilkan apa ini jenenge tambah data ya. Jadi di sini saya lakukan untuk apa jenenge penutupan dulu. Jadi saya matikan dulu tambah data ini. Saya matikan karena belum mengarah ke situ kita ya. ngIf-nya tadi di atas juga kita hapus. Oke, kalau gitu sudah ya berarti ya. Apalagi ini. Sudah. Nah, sekarang kita cocokkan dulu antara tabel header yang atas sama yang bawah ya. Di atas ini ada nomor, nama, kategori, dan sebagainya. Dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi yang 7 ini nanti kita buat tombol ya, tombol aksi ya nanti. Yang ada edit sama hapus itu 7 ya berarti. Berarti ini kita harus menambahkan 7 juga. Yang bagian T-body ini. Kita harus buat 7 kolom ya. Kita gang dulu. Nah, TD 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5, berarti kurang 2. Data TH, apa ini? Stok. Sama apa tadi? Harga. Nah, oke.
Kita tetapkan seperti ini dulu. Nah, sekarang konsepnya saya akan ulangi lagi. Saya akan bacakan ulangi lagi. Nah, jadi rencananya nanti ketika produk ini ditampilkan, maka dia otomatis memanggil data yang ada di server. Data yang ada di database melalui server ya. Jadi kita nanti otomatis memanggil yang namanya server. Nah, caranya gimana? Nah, seperti ini. Kita akan memanggil server. Oke. Ini kan masih ada error ya. Bentar. Klik delete sama klik edit. Nah, ini kan klik edit sama delete ini kita buatkan variabel fungsi dulu. Kok variabel fungsi? Kita buatkan fungsi edit sama delete dulu ya, biar dia tidak dikatakan error di dalam produk. Nah, kita tambahkan di sini. Delete, terus parameternya apa? Tadi ada file. Nah, kita buat seperti ini. Terus apa lagi? Edit. Sudah. Oke. Sekarang tinggal di bagian atas. Nah, waduh, ki pack title iki lapo mau tak hapus rek. Saya kakean iki ngapus ya. Yang kita hapus itu hanya ini aja, yang tambah ya. Bukan keseluruhan. Nah, tambah tok yang dihapus. Nah, kita butuh pack title ya. Jadi kita buatkan deklarasi variabel dulu di sini. Di bawahnya export pack title any seperti ini. Kok bisa tahu seperti ini? Kita contoh di bagian M product ya. M barang. Pasti di sini ada pack title tuh kan. Pack title string. Nah, setelah itu kita buat isiannya. Pack title nanti ini nanti mau diisi apa di sini. Nah, itu nanti kita tirukan di sini. Ntar dia dimasukkan di dalamnya ng init. Nah, kita masukkan di sini. Kita paste, kita rubah datanya. Produk. Nah, seperti ini. Sudah. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, sekarang ini ya. Ini adalah model param nama. Oh, ini kita biarkan ke nanti dulu. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian tabel ya. Tadi kan pertama kali dijalankan, dia langsung mengarah ke bagian server ya. Tadi layoutnya sudah kita buatkan. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa di bagian tabel ini, di elemen tabel ya, di dalamnya ini nanti, itu dia menggunakan plugin yang namanya Data Option. Ya, dia menggunakan plugin Data Option. Jadi nanti kita dipermudah oleh data table ini. Jadi itu yang biasa digunakan oleh pihak Venturo. Nah, terus oke, ntar. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini ya, kita buat layoutingnya yang atas apa gitu kan, kolom-kolom yang atas. Nah, kita buat yang atas ini sudah, tinggal di bagian bawah ini. Piye carane barisku mau iso diperulangan sesuai data yang ada di server ya kan. Nah, caranya seperti ini. Kita buat seperti ini, bintang ng4 ya, sama dengan kita buat variabel baru yaitu file menggunakan variabel let ya, variabel file namanya dengan let of list data. Nah, list data ini adalah sekumpulan datanya nanti yang kita buatkan sendiri. Namanya ini bebas ya sebenarnya, tinggal kita pengennya namanya opo ya jenengnya, terserah. Terus indeks ASI. Nah, ini nanti apa ya, ibaratnya kayak indeks itu loh rek. Misalnya datanya NS 10 berarti mulai dari 0 sampai 9. Ada 5 berarti 0 sampai 4. Ada 2 berarti 0 sampai 1. Nah, kayak gitu. Indeks itu seperti itu. Nah, indeks ini nanti kita gunakan sebagai nomor urut. Ya, nanti ya. Jadi I tambah 1 berarti kan awal indeks kan 0.
0 tambah 1 berapa? 1. Nah, akhirnya baris pertama akan bernilai 1. Seperti itu. Terus di sini ada double klik view, kita hapus dulu, kita nggak fungsi ya. Nanti kita hapus saja dulu, kita gunakan nanti. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, sekarang kita buat list datanya ya. Biar list data ini mau cek enek nilai nih. Cek enek datanya dari database. Ya kan. Nah, kita contohkan di sini list data. List data itu kudune piye? Nah, pertama kita buat apa iki jenenge? Deklarasi variabel dulu. Ya, list data sudah dibuatkan. Terus nih kita lakukan ini. Konstruktor. Nah, kita pemanggilan lambda service sama router. Nah, ini penting ya. Kita buat itu karena ini nanti butuh lambda service ini digunakan untuk mengarahkan ke bagian server kita yang ada di API itu. Nah, setelah itu kita lakukan kita lakukan import dulu. Oke, sudah diimport. Nah, sekarang tinggal kita mengarahkan ke yang lain. Nah, secara tidak sadar bahwa di sini terdapat yang namanya this model param ya. Model param ini digunakan untuk yang ada di sini, Rek. Nah, ini loh. Nah, ini ya. Jadi, pertama kali dijalankan itu model param ini kita set ya. Kita set dengan nilai namanya itu 0, kosong, bukan 0 sih. Kosong, empty ya. Jadi kita tambahkan ini agar ketika dijalankan pertama kali nama ini, kata kunci nama ini kita anggap sebagai kosong. Jadi data-data yang ada di sini itu ditampilkan ke semuanya, keseluruhan. Kita taruh di sini. Terus kita panggil this get data. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini ya. Get data ini adalah fungsi, jadi kita buatkan di sini. Sudah. Kalau sudah kita ambil yang mana ya. Nah, ini adalah get datanya. Nah, di dalamnya ini kita copy. Get data kita copy. Oke, model paramnya kita belum deklarasikan ya. Coba kita cari model param di bagian deklarasi. Oke, ini model param. Kita deklarasi dulu di atas. Oke, sudah bisa berhasil. Data option juga butuh dilakukan. Mana tadi data option? Ada lagi. Oke. Jadi data option ini nantinya akan ditaruh di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini nggak usah dipikirkan. Jadi ini sudah sistemnya pluginnya dari data table. Jadi nggak usah dipikirin teman-teman. Yang penting server set, dia itu modelnya pengennya itu server set. Jadi datanya nanti mengambil di data server yang ada API itu, terus proses.
nanti muncul ada processing gitu, ketika nanti ada kata di sini terus dia melakukan proses data, nah kayak gitu. Terus ordering, nah itu kita gunakan file, jadi kita nggak bisa melakukan order mulai dari nama kategori, itu nggak bisa. Terus ajak, nah oke, kita langsung mengarah ke bagian sini. Nah jadi param ini nanti dia akan ibaratnya nak ngene Postman itu kita buat kata kunci yang akan dikirimkan ke bagian server. Nah param itu juga seperti itu, kita buatkan ketika kita mau memanggil nilai m produk ya, ini saya ganti produk index terus params. Nah di sini kita mau memanggil produk index ya, file produk ya, atau roots produk.php, di bagian roots produk index dengan mengirimkan params. Param itu ini ya, yang sudah kita buatkan nilainya dengan melalui objek. Nilainya nanti ini filter offset limit. Nah filter offset limit inilah yang akan kita panggil, yang kita ambil di bagian server nanti gitu. Oke, sementara kita seperti ini dulu. Terus setelah itu this lambda service data get. Nah dia berarti kepenginnya itu metodenya itu berarti get ya, bukan post ya, untuk mengarah ke bagian produk index. Nah setelah itu kita langsung mengarah ke bagian server ya, kita buatkan servernya, rootsnya API, terus RSC, terus roots. Nah tadi sudah saya buatkan produk. Nah, ini saya kopikan dengan M barang. Nah hasilnya seperti ini. Di dalamnya produk itu hanya satu halaman, bukan satu, apa ya, satu apa jenenge ini, satu routing ya, satu server ya, apa ya bahasanya ya, intinya satu API lah, yaitu API produk index gitu ya. Nah setelah kita buatkan seperti ini, kalau kita lakukan yang namanya ini ya, kita return, langsung kita return ya, kita debug ini namanya. Kalau di sini itu kita langsung lakukan debug ya. Debugnya gimana? Nah debugnya seperti ini, kita buat list dengan nama gini, params hasil debug. Nah jadi hasil debug ini wis. Nah jadi ini aku pengen ngedeloi iki ku nilainya opo sih. Nah caranya debugnya seperti ini, return bla bla bla, terus kita pateni exit untuk menghentikan kodenya. Oke, kalau sudah seperti itu, yang kita lakukan di bagian produk itu kita lakukan yang namanya res. Jadi res ini nanti akan menampilkan data-data yang direspon dari sini. Entah itu responnya nanti sukses atau unprocessed, nanti akan diterima oleh res. Paham ya? Nah, berarti di sini langsung saya lakukan log ya, console log. Oh, kok kita lakukan debug di bagian mana? JavaScript-nya. Nah, langsung saya return. Nah, kalau sudah seperti ini kita jalankan, biar kita tahu. Ya, ntar kita build dulu.
lemot rek. Sabar ya. Berarti kayaknya ini kudu di jalanan terus iki. Ini di jalanan wabot ya. Oke, kita cek di sini ada kesalahan ya. Oke, sebentar kita cek dulu ya. Model param. Ini kan sudah ya. Sudah kita deklarasikan. Kok disalahnya ya? Reload data table. Oke, kita cari di sini reload data table mana. Kita kopikan ini. Taruh di sini ya. Oke, di elemen coba kita cari. Kedua ini penting ya, berarti kita copy aja. Kita lakukan deklarasi di sini. Nah, kita import juga di atas. Oke, terus apa lagi nih ya salah nanti.
Ini kita copy juga ternyata data instance. Oke, komplit ya. Kita refresh. Cek kurung ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ya. Oke, kita cek di bagian ininya. Nah, ini adalah debugnya ya. Jadi kalau kita mau debug atau ini kan sudah apa jenenge ya, kombinasi antara Angular dan juga server ya. Jadi kalau debug seperti ini caranya. Nah, di data, di debug ya, hasil debugnya nanti oke. Ternyata yang dikirim oleh bagian Angular itu nanti seperti ini, filter ya. Jadi nilai dari params ya yang ada di sini, yang di sini params itu yang diambil adalah ini. Dia mendapatkan filter, limit dan juga offset. Offsetnya 0, limitnya 20, filternya nama, tapi nilainya kosong. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti di bagian sini ada nebak ya. Nah, di bagian sini nanti kita akan lakukan ya. Oke. Untuk caranya Venturo itu seperti ini. Pertama kita lakukan yang namanya pemanggilan data dulu. Tadi gimana caranya? Kita akan membutuhkan data apa aja di sini? Nama, kategori, terus apa gimana? Stok, harga jual, tanggal ya. Nama, kategori, tanggal, terus apa nih? Stok ya. Stok, terus apa nih? Harga jual. Nah, ini harus sama dengan database ya. Harus sama dengan tabelnya. STOCK teram sama harga jual. STOCK sama harga jual. Oke, sama. Terus kita panggil nama kategorinya ini. Nah, kita relasi ya. Mungkin bisa seperti ini nanti kalian silahkan di model seperti ini. Di sini kan kita left join ya. Left join kemana? M kategori. Nah, ke sini kan. Sesuai mana? Sesuai on dari M barang .id dot apa? M kategori. Oke, M kategori ID sama dengan M kategori .id. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita apa lagi? Where nama barang is delete. Terus di where M barang is delete sama dengan 0. Terus tak urut 0 sesuai M barang dot tanggal ya. Kalau saya biasanya tanggal sama dengan spasi DESC. Jadi yang terbaru nanti akan di atas gitu ya. Terus tinggal kita main di bagian selectnya. Yang mau kita tampilkan apa aja. Contoh kita sesuai dengan skenario M barang nama, terus apa nih rek? M barang
stok tadi ya, terus M barang apa tanggal, M barang harga jual. Terus kita relasikan yang tadi, yaitu dengan M kategori dot nama. Aku kepingin juga namai. Nah, contoh seperti ini. Kita kirim. Nah, hasilnya ini. Nama, stok, tanggal, harga, nama. Nah, ini adalah nama kategori. Nah, nama ini kan masih sama dengan ini. Nah, kita langsung buatkan dia yang namanya alias. Alias nama kategori. Gitu ya. Nah, ini baru kita simpan. Jangan lagi. Disimpan di atas ini. Nah, beres. Nah, ini diletakkan di sini sesuai ya. Paham ya? Oke, setelah itu, nah, tadi kan param ini kalau difilter kan ini ya munculnya rek ya. Ini mau muncul ya. Ini ya di sini ya. Nah, munculkannya segini ya. Ini kita simpen ini. Hasil param tadi munculnya ini. Nah, hasil param munculnya ini. Ini ya. Ada filter, ada limit, ada offset ya. Nah, terus kan bisa dibaca ini. Bisa dibaca tinggal ini. Jika dolar param ada filter, ada enggak? Ketika saya vardam tadi ternyata ada filter. Nah, ya udah. Berarti di sini di bagian ini dia nanti akan dilakukan seperti ini. Wes intinya aja dipahami dhisik sembari lagi. Saman pahami dewe ya gak apa-apa. Yang penting saya nggak menjelaskan ya di sini. Ini ku intinya itu seperti kayak menambahkan data where gitu loh. Ya jadi terung nu ibaratnya koyok where sesuai dengan ini nama barang sesuai ini gitu. Jadi intinya itu kalau saya jelaskan itu nanti panjang. Jadi kan ada filter ya. Kalau ada filter berarti kan ini dijalankan. Terus dia buat variabel filter. Nah, array ini nanti saya jelaskan dulu. Terus dolar param filter. Nah, dolar param filter itu apa nilainya? Nilainya kan ini ya. Bentuknya kan seperti ini. Nah, dari bentuk tersebut, nah, awalnya kan seperti ini bentuknya. Ketika kita nanti JSON decode, dia akan dirubah seperti ini. Coba kita debug ya. Debug tak gak ya penak ya. Kita ini di debug iki ngerti awake dhewe. Debug ya. Kita debug dulu ya. Oke, biar tahu ya kita ya. Biar tahu. Filter kita debug. Oke. Kita refresh. Pastikan di bagian produk ini masih kita debug juga di bagian get data. Nah, di bagian res ini kita debug, terus kita return biar tidak melanjutkan scriptnya ya. Nah, kita di sini. Nah, ini adalah nilainya. Debug, ternyata dia akan dirubah dengan seperti ini. Nama, nah seperti itu. Jadi seperti ini dirubah ke ini. Nah, akhirnya dia dirubah seperti ini. Terus dia dirubah, ubah lagi ke array. Nah, kan ini kono array ya. Setelah di JSON decode, ini JSON decode ya. Ke JSON decode. Nah, akhirnya seperti ini nanti. Ubah lagi ke array. Nah, ini kan disuruh array ya.
dirubah ke array. Oke, berarti yang dulu yang seharusnya seperti ini kita rubah menjadi seperti ini kalau array. Seret. Sorry. Nama. Ini sudah sistem ya yang ngerubah, jadi kita nggak usah repot-repot. Nah, nanti kosong seperti ini nilainya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Oke, jadi seperti itu. Oke, sorry, ini seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah jadi ini tadi nilainya array tadi. Ya. Jadi kalau ini array-nya dihilangkan maka dia bentuknya akan seperti ini. Oke. Berhasil didebak ya. Setelah itu jadi filter, nanti nilainya seperti ini, nilainya berbentuk array. Nah, berbentuk array dia nanti difilter di for each ya kan, ask value kan nilainya nama ya kan. Jika key-nya sama dengan nama maka saya kenapa kok di model for each, ketika nanti datanya itu filternya itu bebas, entah itu nama, entah itu apa namanya, tanggal, sesuai ini. Jadi sesuai kolom kita. Jadi kita itu bisa dinamis, bisa pencarian sesuai tanggal. Contoh. Nah, bisa nama, bisa harga dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, terus di bagian sini jika sama key-nya sama dengan nama, iya enggak? Ternyata iya nama. Ya wes, berarti ini dijalankan. Berarti data yang di atas ini ya, kita tambahkan dengan where yang ada di sini. Ya. Kita tambahkan dengan where yang ada di sini. $data where m barang nama, terus like itu nanti pencariannya itu ya. Kayak meskipun tidak, pencariannya itu kayak gini loh. Like itu. Pencariannya itu sedikit demi sedikit. Nah, kayak ngono kok. Contoh ya, tak contohnya langsung aja. Where nama. Nah, ini menggunakan like, bukan itu. Misalkan apa? Nah, tapi kita tambahkan persen dulu di awal dan di akhir. Misalnya kita panggil nama ya. Oke, namanya mes tok ya, cok nama liane. Apa itu? Deskripsi ya, rada dawa. Aku kepengen manggil sing jenenge strong NG tok. Nah, ini ya, aku pengen manggil NG tok. Nanti yang muncul siapa aja? Nah, muncul kan? Pasti di deskripsi ini ada NG. Ini NG. NG. Nah, strong ada NG kan? Ya. Oke. Nah, itu fungsi dari like. Nah, kalau oke, coba ya. Nah, kalau persennya ada di sini, berarti intinya itu saya nggak mau tahu nilai yang ada di belakang saya. Intinya seperti itu. Kalau dilihat, nanti kosong ya. Penjelasannya kok salah ya, piye? Nek persenannya nok nggone pinggir kiwa iku berarti kudu oke gini. Kalau ini harus seperti ini. Saya tak nih. Saya tak copy nih sih. Kalau persen seperti ini itu misalnya apa ya? Misalnya P-nya Pak. Misalkan gini. Oh gini ini. Loh, gak muncul ya. Nek persennya nol pinggir.
Kok gak muncul? Masa harus keduanya gini? Nyoba keterangannya lah, keterangan sing luwih iku. Keterangan. Like terus iki gak usah. Duh, kok gak kena ya? Saya tak simpulkan dulu. Jadi gini. Jadi ketika persennya nanti ada di sebelah kanan ya. Jadi keterangan ini yang ada huruf A-nya maka dia akan saya panggil ya. Kecuali kalau di sini saya huruf B maka dia tidak akan dipanggil. Nah, di sini kan ada 3 aja ya, tadi 4. Jadi yang di depan ada A-nya nanti saya akan panggil. Nah, seperti itu. Itu kalau A. Jadi persen itu intinya saya nggak mau tahu nilai yang ada di kanan saya. Gitu. Prinsipnya persen di sebelah kanan seperti itu. Saya persen sebelah kiri itu piye ya? Persen B. Salah ya. C. Bedakan dulu A, B, C, D, E. H nyoba ya. Oh, ada. Oke, jadi H ini harus berada di paling akhir ya. Harus berada di paling akhir. Terus di depannya itu saya nggak mau tahu, soalnya di sini saya kasihkan persen. Nah, berarti ini kalau tapi biasanya rata-rata menggunakan persen kedua-duanya. Nah, gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi like ini nanti nah Pak kok di sini nggak ada persenannya Pak. Nah, persenannya nanti ada di sini Rek. Coba kalian lihat di where. Bentar. Nah, itu nanti berada di sini. Tak where ya, where. Bukan where ini. Nah, ini ya. Value. Nah, ini. Jika filternya adalah like or like-nya besar seperti ini, maka value iki lo tambah ono persen. Nah, ya kan? Nah, seperti itu pembacaannya. Oke, jadi ke produk. Intinya seperti itu ya. Jadi di sini where like persen-persen. Nah, ini juga sama. Limit, apakah ada limit? Iya, ternyata limitnya ada 20. Terus offsetnya ada berapa? Ternyata offsetnya adalah 0. Nah, bisa dilihat di sini. Filter limitnya 20, offsetnya 0. Nah, kalau sudah, dia akan dilakukan di sini. Models, terus dollar data final. Jadi setelah tadi ditambahkan limit, offset, terus where, ya kan? Nah, setelah itu dia akan ditampilkan di sini, final. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita jalankan karena ini masih didebak ya. Oke. Bentar. Kita cek dulu di sini, seharusnya berhasil ini, Rek. Kita tunggu. Nah, berhasil ya. Kita list ya. List itu nilainya ini, total item nilainya yang ada di sini. Jadi total item ada 4, listnya ada ini. A, B, C, D. Nah, sekian. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, saya ini pertanyaan nih, Pak, aku misalnya njoko list iki piye? Njoko total item iki piye? Caranya seperti ini. Caranya ada di sini. Sudah diterapkan. Nah, ini kita matikan dulu ya. Nah, untuk memanggil ini data list
total item, itu kan sudah masuk di variabel res ya. Jadi responnya tadi itu masuk di variabel res ini. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, kita cukup tambahkan bilang ini res.data.list. Nah, sesuai apa yang kita panggil. List tadi ini berada di mana? List ternyata termasuk berada di bagian bagian kolom data ya kan. Sebentar, kok gak muncul ya? Oh, ya tak patah ini ya. Kita patah ini ya. Jadi list ini berada di mana? Ternyata berada di data. Yaudah kita panggil data dulu baru listnya. Nah, kalau total item bagaimana? Sesuai dengan ini. Gitu. Nah, untuk callback ini digunakan untuk apa ya, aku masih belum paham. Jadi nanti kita bahas lagi kalau sudah saya pahami ya. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, coba kita cari namanya A. Maka yang pasti yang muncul A saja. Coba yang D aja. Jadi ini mencari berdasarkan nama ya. Sesuai yang dilakukan di gini. Nah, this model param. Di model param. Nah, NG model param nama. Nah, dia hanya memanggil nama saja yaitu ini. Oke, untuk hari ini saya selesai ya. Jadi ini masih belum bisa melakukan edit sama hapus. Tapi bisa menampilkan data sama filter data. Ketika nanti di bagian sini di bagian true ini kalian ganti menjadi ordering menjadi true, maka dia bisa melakukan yang namanya order ya, order by. Misalnya tanggalnya kan ini tanggal yang lama ditaruh di bawah, yang baru ditaruh di atas kan gitu ah. Saya tak contoh lagi sing orderingnya bernilai true. Nah, bisa gak iso ya. Berarti masih perlu diedit ini datanya. Ada kesalahan. Oke, untuk ordering sama yang lainnya kita proses nanti. Yang penting ini sudah bisa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.